Bab 2266. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu sudah selesai, mundur sekarang. Lu Chen tertawa, menyingkirkan bola kaca yang masih menyala, dan kemudian kembali berjalan bolak-balik. Tidak lama kemudian, Lu Chen kembali ke tempat asalnya dari api langit lemah yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat Lingyin Grid Immortal yang cemas. Kamu kembali. Melihat Lu Chen keluar dengan tenang, Lingyin merasa lega dan gembira. Sudahkah kamu mengumpulkan api langit? Aku kembali, aku sudah mengumpulkannya juga. Lu Chen mengangguk, lalu membatalkan tubuh pertarungannya, membiarkan Yanlong kembali ke tubuhnya, dan kembali ke meridiannya. Pewaris 9 naga, sungguh kuat. Lingyin mengangguk gembira, dan memuji. Ada terlalu banyak kebakaran langit di sini, bahkan makhluk abadi tingkat tinggi pun tidak mau datang ke sini. Bukannya kamu tidak datang, tapi tidak ada manfaatnya, jadi tidak ada yang mau datang. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tubuh roh api pasti ingin datang, Pil Sage pasti ingin datang, dan orang lain tidak perlu datang. Tubuh roh api yang bisa memasuki negeri dongeng biasanya ditemukan di dunia fana dan dimurnikan oleh Tianhuo. Tidak perlu datang ke Tianhuo. Adapun kamu dan Xiu, di bawah Kaisar Alkimia, semuanya adalah manusia. Bahkan jika mereka datang ke alam abadi, mereka hanya bisa menyusut di sekte alkimia dan tidak bisa keluar. Bahkan Kaisar Dan adalah setengah manusia, setengah abadi, dan umumnya tidak berani berlarian. Jadi, jika alkimiamu ingin mendapatkan Tianhuo, dia hanya dapat menemukannya di dunia fana, dan dia tidak bisa datang ke Tianhuo. Apalagi ada juga api langit yang berjatuhan dari dunia fana, tapi jumlahnya sangat kecil. Itu semua tergantung kebetulan. Lingyin menjelaskan, tidak heran, Tianhuo adalah tempat yang bagus, tapi sangat sunyi, dan tidak ada yang datang ke sini. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, tidak, Tianhuo memiliki banyak api di langit, mengapa tidak ada binatang api di sini? Binatang peri sebagian besar ditemukan di negeri ajaib binatang aneh, dan hanya ada sedikit binatang peri di tempat lain. Lingyin berhenti sejenak, lalu berkata, dikatakan bahwa dulu ada binatang peri api di Tianhuo, tapi mereka sudah lama ditangkap. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa binatang abadi juga memiliki pil binatang, dan itu adalah pil binatang abadi, yang sangat berharga. Manusia membutuhkan uang, begitu pula makhluk abadi. Sudah beres di sini, ayo pergi. Kata Lingyin, tidak, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini, jadi kita harus menunggu 1 hari lagi. Tanpa diduga, Lu Chen menolak untuk pergi, dan masih menyeret Lingyin. Ada apa? Lingyin bertanya. Nanti kamu akan tahu. Lu Chen terkekeh, dan membodohi dirinya sendiri, tidak mengatakan apapun tentang Firefox untuk saat ini. Untungnya, Lingyin tidak bertanya apapun, dan bersedia menunggu bersama Lu Chen selama sehari. Sejak memasuki alam abadi, dia memenggal kepala orang atau bergegas dalam perjalanannya. Dia tidak punya waktu luang. Sekarang, bagaimana Lu Chen bisa melepaskan waktu luang 1 hari, dan segera duduk bersila dan mencoba berlatih? Orang biasa tidak dapat menyerap energi abadi, dan tidak dapat berkultivasi di alam abadi, tetapi Lu Chen berbeda. Apa yang dipraktikkan Lu Chen adalah 9 naga kembali ke 1 Jue, bukan teknik benua Yuanwu, jadi saya tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana jika 9 naga kembali ke 1 Jue berasal dari alam abadi? Lalu kamu bisa berlatih, kan? Setelah duduk bersila, tenangkan pikiran Anda, jalankan 9 naga kembali ke 1 Jue, dan dorong 5 urat naga untuk bekerja. 5 pembuluh darah naga melepaskan daya. Isapnya, menyerap energi abadi di sekitarnya, dan setelah tersedot sampai akhir, ia langsung masuk ke pembuluh darah naga. Menghirup ki abadi yang tak terhitung jumlahnya, Lu Chen merasa ki abadi di tubuhnya sangat halus dan sangat nyaman, seolah-olah dia akan menjadi peri. Namun tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menyerap begitu banyak energi surgawi, 5 urat naga baik-baik saja, dan kungfu terus bekerja, tetapi dia tidak bisa merasakan perubahan apapun pada dirinya. Menurut latihan normal, setelah menyerap begitu banyak energi spiritual, 5 pembuluh darah naga akan mengubah banyak energi sejati, menyebar ke seluruh tubuh, dan digunakan oleh Lu Chen. Tapi sekarang, 5 urat naga memompa energi abadi dengan keras, tetapi mereka tidak dapat mengubah energi nyata apapun, malah langsung mengeluarkan energi abadi.
Ini setara dengan menghirup energi abadi, dan kemudian mengeluarkan energi abadi secara utuh. Energi abadi tersebut setara dengan berputar-putar di dalam tubuhnya, melewati rumah, dan kemudian dikeluarkan dari tubuhnya. Ini masih kentut, buang-buang waktu saja, berhentilah berkultivasi, percuma. Energi abadi hanya dapat mengubah esensi abadi, bukan esensi sejati. Pada saat ini, Ling Yin berbicara, dan berkata, orang biasa hanya perlu mencapai alam kaisar agung dan memiliki tubuh setengah abadi. Hanya tubuh yang sehat yang dapat mengandung esensi abadi, dan energi abadi yang Anda serap dapat diubah menjadi abadi. Intinya, jika tidak, sekeras apapun kamu berusaha, itu akan sia-sia. Petik 2. Ternyata keajaiban tidak terjadi pada saya. Lu Chen menghela nafas dan tidak punya pilihan selain berhenti berlatih. Nyatanya, Lu Chen merasa sayang sekali dia tidak bisa berlatih di Xianyu. Alasannya sangat sederhana, Anda tidak bisa berlatih di negeri dongeng dengan tubuh fana, artinya 9 naga kembali ke 1 Jue bukanlah keterampilan di negeri dongeng. 9 naga kembali ke 1 Jue bukanlah teknik alam fana atau alam peri, jadi dari mana asalnya? Jika dipikir-pikir, Anda akan tahu bahwa asal mula Kowloon Return to One Jue sangat menakutkan. Mungkin, inilah kengerian keturunan 9 naga. Suatu hari, dia akan menemukan asal-muasal 9 naga Guyi Jue, dan kecepatan dia berlatih saat itu akan sangat menakutkan. Di Xianyu, tidak ada keajaiban, yang ada hanya kekuatan. Ling Yin menjawab, mereka berdua berada di tepi kelompok gunung yang berapi-api, dan mereka menunggu 1 hari. Sehari kemudian, terdengar gonggongan rubah yang keras dari Tianhuo. Segera setelah itu, di puncak gunung berapi Tianshan, ada roh binatang yang membumbung ke langit, langit berubah warna, dan awan api yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berkumpul membentuk. Awan mahkota api yang besar, berkumpul di puncak gunung berapi langit, tidak akan menyebar. Ini adalah, Lu Chen menatap mahkota api di atas, wajahnya muram dan tidak yakin, dan dia sangat terkejut. Tidak mungkin, ada hal seperti itu di Xianyu. Ling Yin sangat terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, sepertinya ini adalah penglihatan tentang binatang fana yang mengabadikan kaisar. Mahkota api dan awan seharusnya adalah binatang api yang mengabadikan kaisar. Binatang api itu menganugerahkan kaisar. Murid Lu Chen menyusut, pikirannya kosong, dan dia merasa kepalanya tidak cukup. Firefox dinobatkan sebagai kaisar. Apakah kamu bercanda? Orang Firefox itu setiap hari linglung membuat alkimia, evolusinya tidak cepat, dan dia hampir tidak berguna. Jika bukan karena Fire Beast Pill yang berkeliaran, Firefox mungkin tidak akan ikut campur dengan Beast King. Selain itu, sangat sulit bagi binatang untuk menjadi kaisar, dan kemungkinannya sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Firefox juga mengatakan bahwa di Tianhuo, paling banyak ia dapat berevolusi menjadi raja binatang api super, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa ia dapat menjadi seorang kaisar. Apa ini keajaiban? Aneh, bagaimana bisa ada makhluk fana di negeri dongeng? Bagaimana binatang fana bisa memasuki negeri dongeng? Binatang biasa tidak dikenali oleh Dao Surga, tidak dapat membuktikan kaisar binatang Dao, dan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki negeri dongeng. Kecuali seseorang membawa binatang fana itu masuk. Ling Yin terkejut, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Lu Chen dengan tajam. Yah, aku memang membawa Firefox, dan aku juga menaruhnya di gunung berapi langit untuk mandi di api langit, tapi aku tidak menyangka akan ada keajaiban. Lu Chen merentangkan tangannya, sedikit tercengang. Binatang apapun dinobatkan sebagai kaisar di negeri dongeng, dan itu akan memicu penglihatan langit, dan akan ada ahli hebat di negeri dongeng yang datang dan memeriksanya. Mendengar ini, wajah Ling Yin berubah, dan bahkan alisnya mengerutkan kening. Lu Chen, kamu telah menyebabkan bencana. Awan mahkota, penglihatan fana, bagaimana mereka bisa muncul di negeri dongeng? Itu tidak masuk akal, ada binatang tingkat rendah yang datang ke negeri dongeng. Negeri ajaib 10.000 gua, tidak ada binatang fana yang diizinkan menginjakkan kaki di dalamnya. Siapapun yang memakan isi perut macan tutul dan berani membawa binatang fana ke Tianhuo, dia harus diparut menjadi ribuan keping. Di kejauhan, terdengar suara-suara marah, bergema ke segala arah. Dalam sekejap, beberapa sinar kekuatan abadi yang menakutkan terpancar, menutupi semua gunung peri yang terbakar, mengurangi setengah api dari semua api di langit. Xian Wei menyapu, gunung peri berguncang, api langit meredup, dan pasir serta kerikil pecah.
Ini adalah kekuatan besar dari alam abadi. Bahkan makhluk abadi yang hebat seperti Ling Yin merasakan banyak tekanan dan harus menggunakan energi abadinya untuk melawan. Kekuatan jiwamu sangat kuat. Ling Yin melirik ke arah Lu Chen dan menemukan bahwa Lu Chen tenang dan tenang, jadi dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Karena, kekuatan jiwa yang agung muncul di tubuh Lu Chen, melawan kekuatan abadi yang menakutkan itu. Namun, pikiran Lu Chen bukan tertuju pada Xian Wei, tapi pada Tianhuo. Kekuatan Xianyu telah dikhawatirkan dan akan segera terbang untuk memeriksanya. Jika Firefox tidak dapat kembali tepat waktu, maka Firefox akan mati. Tepat ketika Lu Chen khawatir, nyala api keluar dari api yang berkobar di depannya, dan bergegas menuju Lu Chen. Firefox. Lu Chen mencium aroma binatang dari Firefox, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia membuka tangannya yang besar dan langsung menangkap apinya. Benar saja, nyala api itu bukanlah api langit murni, melainkan Firefox yang terbakar dengan api langit yang tebal. Wow. Saat itu menyentuh Lu Chen, kekuatan jiwa yang agung membentang, dan Firefox melambat dan mengeluarkan rengekan pelan yang menyedihkan. Di bawah penindasan Xian Wei yang menakutkan itu, Firefox hampir hancur sampai mati, tapi untungnya dia berlari kembali ke masa lalu, kalau tidak dia akan mati. Kembali, Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia melemparkan Firefox kembali ke Chaos Orb, dan kemudian mempertimbangkan situasinya. Dari segala arah, kekuatan besar dari alam abadi datang, dan Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Hanya mengandalkan Yubu Guang dari dunia fana, belum lagi kekuatan negeri dongeng, bahkan makhluk abadi tingkat terendah pun tidak bisa melarikan diri. Apalagi dia adalah manusia fana dan hanya bisa berjalan kaki. Bagaimana bisa ada orang yang terbang begitu cepat? Ling Yin abadi yang hebat, maafkan aku telah merepotkanmu, kamu bisa pergi dan tinggalkan aku sendiri. Lu Chen buru-buru berkata pada Ling Yin. Bahkan jika saya ingin pergi, saya tidak bisa. Orang-orang yang datang ke sini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan saya tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Ling Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, target kekuatan alam abadi bukanlah Anda, tetapi Firefox. Selama Anda menjauh dari Tianhuo, mereka tidak akan tahu bahwa Anda ada hubungannya dengan Firefox. Lu Chen berhenti, lalu berkata, jika waktunya tiba, kamu dapat menemukan alasan apapun, dan kekuatan domain abadi tidak akan mempermalukanmu. Kamu benar, tetapi jika peri ini pergi, kamu akan mati. Seorang manusia muncul di negeri ajaib 10.000 gua, terutama jika Anda adalah ras manusia, kekuatan ras monster tidak akan pernah memberi Anda jalan keluar. Juga, aku tidak punya kebiasaan meninggalkan teman-temanku. Ling Yin berkata begitu, dia tidak ingin meninggalkan Lu Chen, tetapi melarikan diri sendirian. Pada saat itu, Lu Chen hampir pusing karena marah, menarik napas, dan kemudian berkata dengan lemah, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, kamu harus segera pergi. Itu benar, meskipun dia berada di alam abadi, tempat yang bukan milik manusia, Lu Chen bukanlah manusia biasa. Pada awal waktu yang membosankan menunggu Firefox, Lu Chen tidak bisa berlatih lagi, jadi tentu saja dia tidak menganggur, dan telah mempelajari banyak hal di negeri dongeng. Misalnya, tanah domain abadi. Tanah peri di bawah kakinya lebih berat dan keras daripada tanah di dunia fana, dan Lu Chen tidak bisa memindahkannya. Namun jika Anda tidak bisa bergerak, bukan berarti Anda tidak bisa melarikan diri. Logam, kayu, air, api, dan tanah, dan bumi peri juga merupakan bumi. Meskipun level negeri dongeng itu tinggi, ia tidak pernah melompat keluar dari 5 elemen, dan masih berada di dalam 5 elemen. Oleh karena itu, Lu Chen tahu bahwa metode melarikan diri dari tanah masih tersedia di domain abadi. Sekarang ada bahaya, dia bisa melarikan diri ke kedalaman negeri dongeng kapan saja untuk menghindari kekuatan negeri dongeng itu. Masalahnya sekarang adalah jika Ling Yin menolak pergi, maka dia akan mendapat masalah besar. Rantai rune bumi pelariannya hanya dapat memberkati dirinya sendiri, ia tidak dapat membaginya dengan orang lain, dan ia tidak dapat bersembunyi dari bumi dengan suara rohaninya. Hanya roh bumi yang kuat dengan bakat luar biasa yang memiliki kemampuan untuk memimpin orang melarikan diri dari bumi. Tepat ketika Lu Chen mencoba untuk menyingkirkan Ling Yin berkata, Lu Chen, bahayanya akan datang, aku tidak punya pilihan selain membawamu melarikan diri, aku harap kamu dapat menahan tekanan dari negeri peri. Jika kamu mati tertimpa di tengah jalan,
maka tidak ada yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda dikutuk. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ling Yin meraih tangan Lu Chen, maju selangkah, dan melangkah ke tanah. Pada saat itu, Lu Chen merasa diselimuti oleh kekuatan elemen tanah, dan langsung terseret ke negeri peri oleh suara roh. Ternyata yang abadi adalah tubuh roh bumi. Lu Chen membuka matanya lebar-lebar, sangat gembira. Di luar dugaan, suara roh tersebut sebenarnya adalah tubuh roh bumi yang langka, sehingga semua orang dapat melewati bahaya kali ini. Benar, yang abadi ini adalah tubuh roh bumi, yang dapat melarikan diri dari bumi dan memasuki bumi. Ling Yin mengangguk, tapi berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, hanya saja bakat elemen tanahku biasa-biasa saja, jadi aku tidak tahu seberapa dalam hal itu bisa membawamu ke dalam tanah. Ayo, kamu juga punya. Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu untuk saat ini, dia mengeluarkan 2 pil nafas. Tersembunyi 9 cantik dengan satu tangan, menelan satu sendiri, dan menyerahkan yang lain kepada Ling Yin. Berjalan bersembunyi berarti menyembunyikan diri, jadi wajar saja Anda harus menyembunyikan aura Anda sepenuhnya. Sebaliknya jika Anda ketahuan karena bocornya aura Anda, maka tempat persembunyiannya adalah White Escape. Pil nafas tersembunyi Jiuxuan milik Lu Chen sangat kuat, dan setelah meminumnya, nafasnya langsung hilang. Pil di dunia fana tingkatnya terlalu rendah dan tidak berpengaruh pada makhluk abadi. Tanpa diduga, Ling Yin menolak meminumnya, dan berkata, saya dapat melarikan diri dari tanah, dan saya memiliki kemampuan untuk menahan nafas, jadi saya tidak perlu meminum pil apapun. Ya, saya hampir lupa bahwa setelah tubuh roh bumi lepas dari tanah, ia memiliki kemampuan untuk menutupi nafasnya sendiri di bawah tanah. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Lu Chen, basis budidaya alam abadi sangat tinggi, kita harus melarikan diri setidaknya 50.000 mil di bawah tanah untuk menghindari pengejaran mereka. Ling Yin mengerutkan kening, dan berkata lagi, namun, saya bukanlah tubuh roh bumi yang sangat berbakat. Saya telah melarikan diri 50.000 mil di bawah tanah, dan kekuatan saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Jika Anda tidak tahan dengan negeri peri Anda pasti siap secara mental untuk dihancurkan. Tidak masalah, kamu bisa kabur sesukamu, aku tahan. Lu Chen berkata sambil terkekeh. Faktanya, dia telah menurunkan rantai rune Escaping Earth dan memberkatinya, jadi tidak peduli seberapa dalam dia pergi ke bawah tanah. Seperti yang diharapkan dari tubuh roh bumi, Ling Yin melarikan diri dari tanah dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melarikan diri 30.000 mil di bawah tanah. Namun sesampainya di sini, tekanan di tanah-tanah abadi cukup berat. Ling Yin takut dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi Lu Chen, jadi dia berhenti sejenak, dan berbalik untuk memeriksa situasi Lu Chen. Jangan khawatirkan aku, ayo, ayo. Lu Chen tahu apa yang dikhawatirkan Ling Yin, jadi dia berkata begitu. Saat Anda merasakan banyak tekanan, Anda harus mengatakannya dan biarkan Bensian membantu Anda menemukan solusi. Melihat Lu Chen tampak tenang dan berbicara dengan tenang, Ling Yin tahu bahwa Lu Chen dapat menanggungnya, jadi dia terus melarikan diri jauh ke bawah tanah. Sepanjang perjalanan, Lu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sampai 40.000 mil jauhnya, kekuatan bumi abadi-abadi menjadi lebih besar. Lu Chen masih tidak bersuara, Ling Yin tidak tahan lagi, menoleh dan melihat bahwa Lu Chen masih baik-baik saja. Terus berlanjut, melihat suara roh melambat lagi, Lu Chen mendesak sambil tersenyum. Aneh, 40.000 mil di bawah tanah, kekuatan perlindungan yang diberikan kepadamu oleh makhluk abadi ini telah mencapai titik kritis, kamu seharusnya merasakan banyak tekanan, mengapa kamu tampak baik-baik saja? Ling Yin terkejut, ada tekanan, saya hanya tidak menunjukkannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi pula, aku bisa menahannya, jadi aku tidak perlu bersuara. Kamu tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi kamu dapat menahan tekanan dari negeri peri. Kamu benar-benar manusia yang aneh. Ling Yin bingung, tapi dia tidak tinggal diam lagi, dan terus melarikan diri. Dia harus melarikan diri ke tanah 50.000 mil sebelum kekuatan besar negeri dongeng mencapainya, jika tidak maka akan sulit untuk lolos dari deteksi kekuatan besar negeri dongeng. Segera, 50.000 mil di bawah tanah tiba, dan tekanan di tanah-tanah abadi mencapai tingkat yang mengerikan. Bagi Ling Yin, perlindungan yang dia berikan kepada Lu Chen tidak lagi cukup, dia tidak dapat menahan semua tekanan dari negeri peri sepanjang 50.000 mil, dia hanya dapat menanggung sebagian besarnya.
Tekanan lainnya hanya dapat ditanggung oleh Lu Chen sendiri. Dan tekanan kecil itu juga merupakan tekanan yang sangat menakutkan, apalagi tubuh fana, bahkan tubuh peri pun akan kesulitan untuk membawanya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa melakukan hal itu sangat berisiko, dan Lu Chen akan hampir mati, tetapi tidak ada cara lain. Jika Lu Chen ditemukan di tanah oleh kekuatan domain abadi, itu akan menjadi 10 kematian tanpa seumur hidup. Apakah kamu masih hidup? Ling Yin berhenti, mengerutkan kening, dan tidak berani menoleh ke belakang, karena takut melihat Lu Chen yang dihancurkan menjadi daging cincang. Bagus. Di belakangnya, terdengar suara hangat, yang langsung membuat hati Ling Yin yang menggantung benar-benar rileks. Kamu hebat. Saat itulah Ling Yin berani menoleh, dan melihat senyum ceria Lu Chen. Tetapi pada saat ini, tanah di atas mereka bergetar, dan beberapa nafas yang sangat menakutkan turun. Nafasnya begitu kuat sehingga mereka dapat merasakannya meskipun berada 50.000 mil di bawah tanah. Setelah sekitar separuh waktu pembakaran dupa, beberapa indera ketuhanan turun dari tanah, menyapu tanah, dan terus menembus jauh ke dalam. Tidak bagus, dan Neng tidak dapat menemukan apapun di Tianhuo. Sekarang kita harus menyelidikinya di bawah tanah. Ada kekuatan besar di alam abadi di atas. Ling Yin tidak berani berbicara, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. 50.000 mil di bawah tanah, Anda hanya dapat menghindari induksi kekuatan, tetapi tidak kesadaran kekuatan. Berapa ribu mil paling banyak kesadaran spiritual yang kuat dapat menembus ke dalam tanah? Lu Chen bertanya balik. 100.000 mil, saluran transmisi suara spiritual. Lalu tunggu apa lagi? Teruslah melarikan diri, dan mari kita bicarakan setelah 1.000 mil. Lu Chen menggema. 100.000 mil di bawah tanah, tekanannya tak terhitung kali lipat dari 50.000 mil. Kekuatan perlindungan makhluk abadi ini mencapai batasnya sejak 40.000 mil. Jika jaraknya 100.000 mil, Anda pasti akan mati. Bocah jiwa mengirimkan suara seperti ini. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja, ayo kabur. Ketika Lu Chen kembali, dia berkata lagi, jika kamu tidak mencobanya, jika kamu ketahuan oleh orang-orang berkuasa di atas, kamu pasti akan mati. Semoga kamu mendapat keajaiban. Ling Yin menghela nafas secara diam-diam, dan sebenarnya tidak ada jalan lain, jadi dia harus menyeret Lu Chen dan segera melarikan diri jauh ke bawah tanah. Ada perasaan ketuhanan yang kuat menembus dari atas, dan Ling Yin ingin memanfaatkan waktu untuk melarikan diri, dan tidak berani berhenti di tengah jalan, sampai dia melarikan diri ke tanah sejauh 108.000 mil, lalu dia berani berhenti. Karena dia fokus untuk melarikan diri, dia melarikan diri dengan sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi pada Lu Chen. Saya tidak tahu apakah Lu Chen sudah lama dihancurkan oleh bumi. Bagaimanapun, hatinya sangat berat, dia tidak berani merasakan apakah Lu Chen di belakangnya masih ada. Dia sangat ketakutan, berbalik untuk melihat, tidak ada apa-apa, hanya telapak tangan yang dipegangnya yang tersisa. Baiklah, tiba-tiba, di kedalaman tanah yang sunyi, transmisi suara Lu Chen terdengar dan memasuki telinganya. Kamu, pada saat itu, dia merasa sangat terkejut, tetapi juga merasa sangat gembira di saat yang sama, dan bahkan kata-kata itu hampir keluar dari mulutnya. Aku pergi, jangan bicara, gunakan transmisi suara. Suara Lu Chen terdengar, dan dia menyalahkannya. Kamu sebenarnya baik-baik saja, bahkan berbicara dengan normal, bagaimana mungkin? Transmisi suara gemetar dari suara roh berlalu, terasa tidak dapat dipercaya, dan menambahkan hal lain yang tidak dapat dipercaya, kekuatan makhluk abadi untuk melindungi Anda telah lama tidak mencukupi, dan sebagian besar tekanan bumi harus ditanggung oleh diri Anda sendiri. Tetapi Anda adalah bukan tubuh roh bumi, atau tubuh peri, bagaimana kamu bisa menolaknya? Petik 2. Yah, pada dasarnya aku tidak takut dengan tekanan bumi. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Omong kosong, orang yang tidak takut dengan tekanan bumi adalah tubuh roh bumi. Ling Yin tidak mempercayainya. Saya memiliki perawakan yang sangat istimewa. Saya bukan tubuh roh bumi atau takut terhadap tekanan bumi. Lu Chen tersenyum tak berdaya, jadi dia harus membuat alasan untuk berbohong. Kalau begitu kamu bisa melarikan diri sendiri tanpa perlindungan makhluk abadi ini. Ling Yin ragu. Yah, tidak takut dengan tekanan bumi, dan apakah kamu bisa lepas dari tanah? Sepertinya itu adalah dua hal yang berbeda. Lu Chen tidak menjawab di bawah, tetapi menjawab dari samping,
tidak mengatakan dia akan melarikan diri atau mengatakan dia tidak akan melarikan diri. Pokoknya dia memberikan jawaban yang ambigu, semuanya tergantung tebakan. Ling Yin tidak repot-repot menebak. Lu Chen, seorang manusia biasa, terlalu aneh, memiliki arti yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia bukanlah tubuh roh bumi, tetapi juga memiliki kemampuan menahan tekanan bumi. Kemampuan luar biasa ini berada di luar jangkauan makhluk abadi biasa. Selain itu, Lu Chen juga merupakan keturunan 9 naga yang terkenal. Di masa depan, dia pasti akan mengguncang seluruh alam abadi jika dia terbukti menjadi kaisar dan menjadi abadi. Sebab, ada beberapa keturunan Kowloon di Xianyu, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan masing-masing adalah eksistensi yang menguasai keabadian. Perasaan ilahi yang perkasa dari alam abadi menyelidiki ratusan ribu mil di bawah tanah, tetapi tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Sesaat kemudian, indera spiritual yang menakutkan itu menyapu tanah di area ini, dan kemudian membawanya kembali. Tidak lama kemudian, aura menakutkan di atas menghilang satu demi satu, dan akhirnya ketenangan kembali pulih. Bisa ditebak para ahli domain abadi itu sudah pergi, tapi tidak ada yang bisa menjamin, apakah ini jebakan. Kekuatan besar di negeri dongeng semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ada banyak rencana di perut mereka, dan mungkin saja menyembunyikannya di atas. Atau, lebih mungkin lagi membunuh Karabin. Lu Chen dan Ling Yin tidak ingin mengambil risiko apapun, jadi mereka diam di tanah selama beberapa jam sebelum mulai bertindak. Terlebih lagi, Ling Yin tidak berani melarikan diri langsung ke atas, tapi bergerak jauh di dalam tanah. Setelah melarikan diri sejauh ribuan mil, menjauh dari jangkauan gunung berapi Tianshan, Ling Yin berani naik ketika dia memperkirakan bahwa dia berada di daerah yang cukup aman, dan menarik Lu Chen keluar dari bukit terpencil. Negeri ajaib Penglai. Awan keberuntungan berkabut. Ada banyak gunung gantung. Burung bangau terbang. Setelah banyak berlarian, menghindari tempat tinggal iblis, akhirnya saya kehabisan wilayah iblis, dan melangkah kembali ke negeri dongeng Penglai. Kembali ke alam abadi, baik Lu Chen maupun Ling Yin menghela nafas lega, merasa nyaman. Alasan mengapa Ling Yin sangat takut dengan kekuatan negeri dongeng adalah karena di wilayah Wandong Wonderland, semua kekuatan itu mungkin adalah iblis. Di alam abadi, iblis sangat kuat dan kejam. Begitu Anda menemukan orang luar di negeri ajaib 10.000 gua, Anda akan dibunuh. Oleh karena itu, Ling Yin tahu bahwa dia dan Lu Chen tidak akan pernah ditemukan oleh kekuatan klan monster, jika tidak mereka akan mati tanpa tempat untuk mati. Ketika api langit ada di tangan, tujuannya tercapai. Teknik pertarungan, penghancur dunia, peluang telah tiba. Firefox menjadi kaisar, sebuah rejeki nomplok. Dan perhentian selanjutnya, sekte cabang alkimia. Yang abadi ini ada di benua Yuanwu, dan Yuanshen telah kembali ke tahtanya, dan dia hampir mati. Sambil berjalan, Ling Yin berkata kepada Lu Chen, kembali ke alam abadi, saya akan membawa Anda ke gunung berapi Tianshan untuk membuat api. Ini adalah jalan keluar yang sempit. Saya berharap untuk pergi ke sekte alkimia Dao, sehingga tidak akan ada lagi bahaya. Sekte alkimia semuanya adalah alkimia, dan semuanya manusia, bagaimana bisa berbahaya? Kata Lu Chen, peri ini baru saja berbicara, kita sudah aman setelah meninggalkan Wandong Wonderland. Ling Yin mengangguk, dan berkata, sekte Dao alkimia terletak di tepi negeri ajaib Penglai, dan sebagian besar alkemis di sana adalah manusia. Di bawah bimbingan Ling Yin, dia melewati puncak gantung yang tak terhitung jumlahnya, melintasi gunung dan sungai di banyak negeri, dan berjalan melalui padang rumput yang tak berujung, dan akhirnya sampai di tempat di mana hanya ada sedikit energi peri. Di sana, pegunungan besar terbentang horizontal, seperti ular melingkar. Di tengah pegunungan besar terdapat dataran luas. Tepat di atas dataran terdapat tembok kota yang tinggi, di dalam tembok kota terdapat banyak bangunan, dan bangunan paviliun gioknya kokoh, seperti kota. Di bawah tembok kota, gerbang tembok kota dijaga oleh 2 penjaga yang kuat. Dan di atas gerbang, ada sebuah plakat besar yang tergantung di atasnya, dengan 4 karakter cerah dan berwarna-warni di atasnya, sekte cabang dan Dao. Di sini hanya ada sedikit orang yang keluar masuk, yang bisa dikatakan kosong. Namun, ketika Lu Chen tiba, dia melihat Dan Xiu yang lebih tua memimpin 2 Dan Xiu muda ke dalam sekte alkimia. Dan Xiu yang lebih tua sangat kuat, dia mengenakan jubah ungu, dan ada tripod emas di jubahnya, dan di bawah tripod emas, ada pola emas yang menyala.
Kaisar Alkimia tingkat 1, dan 2 dansiu muda yang datang mengikuti Kaisar Alkimia peringkat pertama. Keduanya mengenakan jubah putih Alchemist Science dan menyalakan 9 pola pil Sein Qian, adalah Alchemist Science peringkat 9. Kedua orang suci alkimia peringkat 9 ini seharusnya adalah jenius alkimia, jika tidak, Kaisar Alkimia tidak akan membawa mereka ke negeri dongeng. Kata Ling Yin, tidak banyak orang suci alkimia tingkat 9 di benua Yuanwu, dan hanya ada sedikit orang suci alkimia tingkat 9 yang masih muda. Lu Chen melihat ke belakang dua orang suci alkimia peringkat 9, dan berkata, aku belum pernah melihat dua orang suci alkimia peringkat 9 muda ini di Dansu. Mereka bukan dari daratan Yuanwu, kan? Ada benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana. Tidak mengherankan jika dua orang suci alkimia peringkat 9 tidak berasal dari benua Yuanwu. Ling Yin berkata sambil berjalan, Sekte Alkimia memiliki stasiun di semua benua. Selama kamu menemukan bakat alkimia, kamu akan diperkenalkan ke alam abadi, dan tidak akan pernah bisa dibedakan dari benua mana. Saat berbicara, dua penjaga sekte itu melangkah maju dan memberi hormat pada Ling Yin. Dan Dao dibagi menjadi beberapa sekte, dan hanya ada sedikit periklan roh besar di sini. Saya tidak tahu apakah periklan roh lewat di sini, atau mereka mengunjungi sekte tersebut. Seorang penjaga membungkuk untuk bertanya, nadanya penuh hormat dan tulus. Dari sikap para penjaga, dapat ditebak bahwa basis budidaya Ling Yin lebih tinggi dari kedua penjaga tersebut. Hanya saja Lu Chen masih manusia fana, dan dia tidak bisa melihat alam apa yang abadi ini. Benar sekali, kedua penjaga itu bukanlah manusia, mereka abadi. Bergabunglah dengan sekte ini sebagai tamu. Ling Yin menjawab, tolong, periras, roh. Penjaga itu memberi isyarat dengan hormat, mempersilakan Ling Yin masuk. Tapi kamu, penjaga lainnya menghentikan Lu Chen, menatap jubah Sein Pil pada Lu Chen, dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu bisa memasuki alam abadi tanpa bimbingan Kaisar Pil? Dia super jenius dalam alkimia, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk memasuki negeri dongeng. Sebelum Lu Chen menjawab, Ling Yin menjawabnya terlebih dahulu. Tanpa bimbingan Kaisar Alkimia, kamu tidak bisa bergabung dengan cabang alkimia Dao. Penjaga itu mengatakannya lagi, aku membawanya masuk, dan langsung menemui Kaisar Alkimia Agung. Ling Yin memberikan alasan acak, dan penjaga itu menghilang, membiarkan Lu Chen pergi. Jika ras roh abadi membawa orang untuk menemui Kaisar Alkimia, maka Kaisar Alkimia Agung akan bertanggung jawab atas segalanya, dan bukan giliran mereka untuk menjaga dan mendiskusikan masalah. Sekte Alkimia Dao sangat besar, dan ada suasana alkimia di mana-mana, dan aroma alkimia tersebar di mana-mana. Orang-orang di sini pada dasarnya adalah dansiu, dan di berjalan di mana-mana, ada lebih banyak dan huang daripada anjing. Tentu saja, ada juga alkemis, tapi mereka semua adalah alkemis peringkat 9, dan jumlahnya sangat kecil. Sebagai anggota alkimia peringkat 9, Lu Chen secara alami tahu mengapa alkemis peringkat 9 itu datang ke sini. Mengapa kamu datang ke sekte alkimia? Saat ini, Ling Yin bertanya. Dia berjanji akan membawa Lu Chen ke sekte alkimia, tapi dia tidak pernah bertanya apa yang dia lakukan. Sekarang dia berada di sekte alkimia, dia tentu harus bertanya, dia tidak ingin dijual dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Nilai Kaisar Pil, kata Lu Chen. Jadi begitu, Ling Yin tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, saya mendengar bahwa ujian dan huang tidak ketat, selama Anda memiliki api langit, pada dasarnya Anda dapat lulus ujian. Aku juga pernah mendengarnya, tapi menurutku sangat aneh bahwa penilaiannya begitu mudah bagi seorang alkemis tingkat lanjut seperti Raja Alkimia. Aku tidak tahu kenapa, Lu Chen berkata dengan bingung. Itu tidak mudah. Jika kamu melihat pavilion itu, ada orang yang membuat alkimia. Ling Yin menunjuk ke bangunan di sekitarnya, yang semuanya berbau alkimia. Sekte alkimia membutuhkan banyak alkemis untuk mempraktikkan alkimia. Jika penilaiannya terlalu sulit, akan ada terlalu sedikit Kaisar Alkimia dan tidak cukup tenaga kerja. Ternyata Danzong sedang berusaha menangkap buruh. Pantas saja penilaiannya mudah. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan juga menarik napas dalam-dalam. Untungnya, saya tidak memasuki alam abadi melalui saluran Danzong, jika tidak saya akan dimasukkan ke dalam Danzong dan menjadi salah satu pekerja alkimia. Berjalan di jalan sekte cabang Danzong, masih banyak pembudidaya alkimia di sepanjang jalan, dan setelah dengan santai bertanya kepada orang-orang, mereka menemukan tempat di mana Kaisar Alkimia dinilai. Istana Pil,
Hanya sekte alkimia Dao yang memilikinya, bukan alam fana. Penilaian Pil Emperor akan dilakukan di Pil Emperor Hall, dan sekali sehari. Istana Dan Huang terletak di tengah-tengah cabang sekte dan Dao, sehingga mudah ditemukan. Tidak lama kemudian, Lu Chen datang dan melihat istana Dan Huang yang indah. Kantor pendaftaran ujian Pil Emperor berada di gerbang istana Pil Emperor. Ada tenda emas dan meja giok abadi, dan hanya satu kaisar alkimia tingkat menengah yang bertugas mendaftar di sana. Namun, tidak ada alkimia tingkat 9 yang harus didaftarkan, dan alkimia tingkat menengah terlalu malas untuk menutup mata dan beristirahat. Mendaftar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengejutkan Dan Huang tingkat menengah. Bajingan itu ingin mendaftar. Kaisar Pil tingkat menengah membuka matanya dengan marah, dan tiba-tiba melihat wajah Rubah, hampir membuatnya takut. Rubah, Firefox, Kaisar Firefox, Sun, binatang fana rendahan telah datang ke alam abadi. Apa yang dimakan para penjaga di luar? Mereka semua sakit, kan? Bagaimana binatang fana rendahan bisa masuk ke sekte untuk membuat masalah? Kaisar Pil tingkat menengah kembali sadar, menatap wajah Rubah, melihat mahkota lingkaran cahaya di kepala Rubah, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan akhirnya menjadi kejam. Meskipun dia adalah Kaisar Pil tingkat menengah, budidaya seni bela dirinya sangat buruk, tetapi raja sejati tingkat rendah juga manusia. Awalnya, manusia dan makhluk fana adalah sama, semuanya adalah tubuh fana, jadi jangan meremehkan siapapun. Khususnya, lawannya adalah Beast Emperor yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat darinya, jadi dia pasti kagum. Namun, dia sudah terlalu lama berada di sekte alkimia, dan juga sudah lama tinggal di negeri dongeng. Dia selalu menganggap dirinya sebagai kaisar alkimia di negeri dongeng, mengabaikan statusnya sebagai manusia, dan bahkan meremehkan apapun di dunia fana. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu buta? Saya di sini untuk mendaftar penilaian Pil Emperor. Firefox mengerutkan kening, dan suaranya bernada tinggi, tetapi dia sangat kesal dengan sikap Dan Huang tingkat menengah. Segera setelah itu, Firefox berhenti mencondongkan tubuh untuk melihat Kaisar Alkimia peringkat menengah, tetapi meletakkan kaki depannya di pinggul dan menegakkan tubuh, tingginya lebih dari 1 kaki. Pada saat itu, Firefox sedang merendahkan dan mengesankan, jubah pil suci berkibar di tubuhnya, dan 9 pola pil suci bersinar terang dan menyilaukan. Brengsek, Kaisar Firefox dari Alkimia peringkat 9. Alkemis tingkat menengah itu menatap ke arah Firefox, rahangnya hampir terjatuh karena terkejut, dan dia bahkan merasa kepalanya tidak cukup. Kapan binatang buas bisa berlatih alkimia? Sungguh mengejutkan. Benar sekali, melihat Rubah mengenakan jubah suci alkimia, dia tidak langsung takut bodoh, itu sudah cukup bagus. Selain itu, jubah obat mujarab di Firefox pasti diberikan oleh obat mujarab, dan harus diganti jika palsu, jika tidak, 9 garis obat mujarab tidak akan bisa menyala. Berhenti bicara omong kosong, daftarkan aku. Firefox menjadi tidak sabar, pendaftarannya perlu prosedur, kenapa terburu-buru? Dan Huang tingkat menengah duduk, menatap Firefox lagi, dan perlahan-lahan menjadi marah, karena Anda telah memasuki jalur alkimia, dan Huang ini tidak akan peduli dengan orang atau binatang yang bersama Anda, dan Huang ini ingin menjelaskannya kepada Anda, dan Huang status Tao sangat hierarkis. Status alkimia Anda adalah alkimia peringkat 9, yang beberapa tingkat lebih rendah dari Kaisar Alkimia ini. Saat Anda melihat Kaisar Alkimia ini, Anda harus memberi hormat terlebih dahulu lalu menyapa. Anda harus hormat dan duduk tegak. Jika kamu berani meneriaki Ben dan Huang, itu tidak sopan. Ben dan Huang akan memanggil penjaga dan menghukummu. Dan Huang tingkat menengah mendekati Firefox, dan berkata sambil mencibir, tidak menghormati tingkat atas, hukumannya sangat berat, dan Huang ini dapat mengupasmu, merobek tulangmu, dan melemparkanmu ke dalam panci untuk sup. Membuatku takut. Rubah api meliriknya, dan aura pembunuhnya sangat besar. Api menyala di tubuh Rubah, dan api langit yang berkobar langsung menyala. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Binatang meledak, menyelimuti Kaisar Alkimia tingkat menengah, dan semua tekanan ada pada Kaisar Alkimia tingkat menengah. Ia bisa disebut Beast Emperor dan menjadi Firefox Emperor yang unik. Itu sangat kuat dan penuh amarah. Bagaimana ia bisa tahan terhadap omelan Raja Sejati tingkat rendah? Mengenai tingkat status dan Dao, tidak begitu mengerti. Ia hanya memahami aturan Lu Chen. Alkemis tingkat menengah ini sebenarnya menyuruhnya untuk mematuhi aturan alkimia, dan duduk tegak. Jika tidak, dia akan dihukum dan membawanya untuk membuat sup. Bagaimana dia bisa menanggungnya?
Kamu, apa yang kamu inginkan? Melihat rubah api tidak mengetahui aturan, dan menunjukkan niat membunuhnya, alkemis tingkat menengah panik pada saat itu. Aku akan menembakmu sampai mati. Firefox menyeringai, mengangkat satu kaki, dan mengunci lawannya. Oh, tidak, 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 kamu tidak bisa membunuhku. Kalian berdua adalah Dan Xiu, dan Xiu tidak membunuh Dan Xiu. Wajah alkemis tingkat menengah berubah menjadi hijau, dan dia sangat menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengatakan apapun kepada rubah tentang peraturan. Dia adalah binatang buas, jadi dia tahu bagaimana harus bersikap. Bukankah ini memainkan piano kepada binatang itu dan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri? Rubah ini berada di level Beast Emperor, jika dia menamparnya begitu saja, apakah dia masih bisa hidup? Bentak, sebuah tamparan datang, tepat di kepala Firefox, membuat Firefox terbang. Selain Lu Chen, siapa lagi yang berani menggunakan Firefox? Sampel kecil, kamu telah disegel sebagai kaisar kentut, dan kamu bahkan menatap hidungmu, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Firefox ditembak terbang, dan Lu Chen, yang bersembunyi di belakang, muncul, dan mengumpat dengan tidak puas. Terima kasih pahlawan karena telah menyelamatkan hidupmu. Kaisar alkimia tingkat menengah nyaris lolos dari kematian, berkeringat deras, dalam keadaan kesurupan, tanpa sadar berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan hidupnya, dan membungkuk dalam-dalam. Hadiah gratis. Lu Chen mengangkat tangannya dan berkata demikian. Harus. Dan Huang tingkat menengah mendapatkan kembali ketenangannya, dan hendak memanggil penjaga untuk menangkap Firefox pelaku berikutnya, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, berhenti menggonggong, kamu ingin menghukum Firefox itu, aku dapat membantumu, dan kamu tidak perlu bekerja keras untuk menjaganya, membuat terlalu banyak suara dan memberikan pengaruh buruk. Kamu, dan Huang tingkat menengah memusatkan pandangannya, dan kemudian menatap Lu Chen dengan serius. Tidak apa-apa jika kamu tidak melihatnya, tetapi setelah melihat dalam hal itu, wajah orang ini tidak tampan. Lu Chen mengenakan jubah alkimia peringkat 9, dan tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi darinya. Dia hanya Raja Si Heyang. Sebenarnya Anda membantunya menghukum Raja Firefox. Dihukum oleh Kaisar Firefox hampir sama. Yah, saya juga di sini untuk mendaftar untuk penilaian Kaisar Pil. Lu Chen menjawab dengan senyuman, lalu melirik ke samping, Firefox berjalan kembali, dan berkata lagi, rubah itu adalah binatang alkimia saya, ia telah lulus penilaian alkimia dengan serius, dan diberikan status alkimia oleh Sekte Alkimia, sekarang ajukan permohonan ujian dan Huang seperti saya. Petik 2. Aku akan pergi, jadi rubah itu milikmu. Mendengar ini, Kaisar Pil tingkat menengah segera menjadi marah, dan mengalihkan kemarahannya terhadap Firefox ke Lu Chen, kamu tidak merawat binatang pilmu dengan baik, biarkan binatang pilmu melakukan kejahatan di bawah, apa yang harus kamu lakukan? Aku berkata, kamu adalah seorang alkemis tingkat menengah yang bermartabat, mengapa repot-repot dengan binatang buas? Lu Chen tidak mengikuti trik pihak lain, jadi dia berkata jadi. Status alkimia Dao sangat hierarkis, dan aturan alkimia Dao tidak dapat dilanggar. Hari ini kamu dan rubah ini harus dihukum berat. Kaisar Pil tingkat menengah mendengus dingin, dan hendak membunuh Lu Chen, dan dia pasti tidak akan membiarkan Lu Chen dan Firefox pergi. Dia mengambil tindakan besar dan hendak memanggil penjaga. Namun kali ini, dia tidak berhasil karena suara roh muncul dan menghentikannya. Peri ras roh. Alkemis tingkat menengah memandang Lingyin dan merasa khawatir. Karena aura Lingyin lebih menakutkan daripada penjaga, dan basis budidayanya harus jauh lebih kuat daripada penjaga. Sekte Alkimia terletak di tepi negeri dongeng, dan sebagian besar Sekte Alkimia adalah manusia, jadi tidak ada rasa keberadaan di negeri dongeng, dan hanya ada sedikit yang abadi. Ketika makhluk abadi seperti Lingyin datang, sekali dalam 1000 tahun, dia harus menjadi tamu terhormat sekte tersebut dan tidak boleh tersinggung. Lu Chen dibawa ke sini oleh makhluk abadi ini. Jika kamu mempersulitnya, saya akan menemui Kaisar dan membicarakannya. Sikap Lingyin terhadap Kaisar Pil tingkat menengah tidak begitu bagus, dengan ekspresi dingin di wajahnya.